Ridwan Kamil pernah mandi di rumah Aura Kasih? Pertanyaan ini terdengar sederhana, bahkan terkesan bercanda. Namun entah bagaimana, satu pertanyaan itu kini berubah menjadi perbincangan serius di ruang publik. Semuanya berawal dari sebuah tayangan lama yang kembali beredar. Sebuah video yang awalnya tak menimbulkan, hanya dua benda yang kemudian dianggap tak biasa. Sebelum kita masuk ke cerita yang sedang ramai diperbincangkan ini, izinkan kami mengajak kalian semua untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung channel ini agar terus menyajikan cerita-cerita aktual dengan sudut pandang yang jujur dan berimbang. Semoga apapun keadaan kalian saat ini, yang sedang bekerja, yang sedang berjuang, atau yang mungkin sedang diuji oleh kehidupan, selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan jalan keluar terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena dalam hidup, kadang hal-hal kecil yang terlihat sepele bisa berubah menjadi besar ketika disalahpahami. Dan seringkali, bukan kenyataan yang paling melukai, melainkan prasangka yang tumbuh tanpa kendali. Cerita ini bukan sekedar tentang isu, tetapi juga pengingat bagi kita semua untuk tetap berhati-hati dalam menilai, menjaga perasaan orang lain, dan tidak mudah melukai dengan asumsi yang belum tentu benar. Dengan keyakinan penuh, nama Ridwan Kamil pun kembali terseret. Bukan karena bukti kuat, melainkan isu lama yang sebelumnya sudah lebih dulu beredar dan tak pernah benar-benar padam. Isu kedekatan, potongan video lama, unggahan media sosial yang ditafsirkan bermacam-macam. Semua kembali disatukan oleh satu detail kecil di kamar mandi. Dari situlah spekulasi berkembang jauh, bukan lagi sekedar bertanya, melainkan mulai menyusun dugaan. Padahal hingga saat ini, tak ada pernyataan resmi yang menjelaskan milik siapa dua benda tersebut. Tak ada klarifikasi langsung, tak ada pengakuan dari pihak manapun. Yang ada hanyalah potongan visual dan pikiran publik yang terus bergerak lebih cepat dari fakta. Di titik inilah kita sering lupa bahwa dalam hidup, hal-hal kecil kadang bisa membesar bukan karena kebenarannya, melainkan tafsir manusia yang berlapis-lapis. Satu detail bisa berubah menjadi cerita. Satu cerita bisa berkembang menjadi tudingan, dan satu tudingan bisa melukai banyak hati sekaligus. Mungkin inilah pengingat bagi kita semua, bahwa dalam hidup menjaga perasaan orang lain sama pentingnya dengan mencari kebenaran. Bahwa tak semua yang terlihat pantas dijadikan kesimpulan, dan tak semua yang ramai dibicarakan harus kita ikuti tanpa berpikir panjang. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah siapa yang benar di mata publik, melainkan bagaimana kita tetap menjaga, menyayangi, dan tidak menyakiti orang-orang terdekat kita dengan prasangka yang belum tentu nyata. Dan cerita ini ternyata belum berhenti sampai di sini. Spekulasi tentang dua benda di kamar mandi Aura Kasih yang disebut-sebut netizen sebagai petunjuk seorang pria pernah berada di sana hanyalah satu dari banyak persepsi yang berkembang di media sosial. Namun untuk memahami bagaimana cerita ini bisa sampai sejauh itu, kita harus mundur lagi ke satu kisah publik yang tak kalah menyita, yaitu perceraian antara Ridwan Kamil dan Atalia Prayati. Hubungan mereka yang sebelumnya dikenal sebagai pasangan yang lama bersama, mengalami titik krisis yang memuncak pada pertengahan 2025 lalu. Atalia Prayati, seorang anggota DPR RI yang karirnya melintasi ranah politik dan sosial, secara resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat yang dikenal publik luas. Gugatan itu terregistrasi di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, dan langsung memicu gelombang perhatian publik serta komentar netizen yang intens. Sidang perdana pada tahun 2025 itu menjadi momen yang ditunggu banyak orang. Bukan hanya karena status sosial pasangan ini, tetapi juga karena isu-isu lain yang mengelilingi rumah tangga mereka sempat beredar liar di media sosial beberapa bulan sebelumnya, terutama tentang dugaan kedekatan dengan sosok selebgram lain yang ramai dibicarakan di kalangan netizen. Namun kuasa hukum Atalia menegaskan bahwa gugatan cerai itu bukan terkait isu orang ketiga, seperti yang beredar luas, termasuk rumor yang menyebut nama-nama tertentu yang tidak ada hubungannya dalam gugatan hukum mereka.
Proses sidang tersebut berjalan melalui tahapan mediasi yang diwajibkan menurut hukum acara. Kemudian pada bulan Desember 2025, kedua belah pihak menggelar mediasi intens di luar ruang sidang biasa yang kemudian membuahkan kesepakatan bersama. Karena hasil mediasi ini tercapai lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, Pengadilan Agama Bandung mengatur agar sidang berikutnya dapat dipercepat, yang menunjukkan bahwa baik Atalia maupun Ridwan Kamil ingin menyelesaikan persoalan ini secara efisien tanpa berlarut-larut dalam konflik terbuka. Namun begitu, sisi emosionalnya tetap kuat. Banyak netizen yang masih mengaitkan proses ini dengan cerita-cerita lama yang pernah beredar di media sosial beberapa bulan sebelumnya. Akun media sosial Atalia Prayati kemudian menjadi sasaran sorotan, dengan banyak netizen yang membanjiri kolom komentar usai berita perceraian tersebar, mengekspresikan dukungan, kritik, atau sekedar rasa penasaran tentang detail yang belum terjawab. Sementara itu, kuasa hukum kedua belah pihak terus menegaskan bahwa proses perceraian ini adalah urusan hukum yang sedang berjalan dan telah diputuskan secara sadar oleh masing-masing klien mereka. Tak ada perubahan sikap dari Atalia atau Ridwan Kamil menjelang akhir tahap persidangan. Debbie Agus Friansyah, kuasa hukum Atalia, secara tegas menyatakan bahwa tidak ada nama-nama selain pasangan itu yang tertulis dalam gugatan cerai di Pengadilan Agama Bandung. Menurutnya, semua spekulasi yang berkaitan dengan pihak lain sepenuhnya tidak berdasar dalam konteks hukum perceraian tersebut. Sementara itu, meskipun persidangan berjalan dengan ritme yang relatif cepat, banyak netizen yang masih mempertanyakan detail-detail kecil, seperti objek yang muncul dalam video lama atau detail pribadi lain milik masing-masing pihak. Padahal menurut hukum, apa yang menjadi dasar perceraian adalah keputusan dan bukti yang diajukan di ruang sidang, bukan interpretasi publik dari potongan video atau foto yang tersebar secara online. Dan inilah yang sering terlupakan, bahwa kehidupan pribadi seseorang, apalagi yang sudah berakhir secara hukum, seringkali tak sejelas narasi yang dibangun oleh spekulasi luar. Detail kecil, baik itu dua benda di kamar mandi atau potongan video 1 menit, bisa menjadi besar hanya karena cara mata kita melihatnya, bukan karena itu adalah fakta yang dikuatkan oleh hukum. Ketika sidang perceraian mencapai babak akhirnya dan putusan resmi menanti di awal Januari 2026, semua itu menjadi pengingat bahwa meskipun kehidupan pribadi tokoh publik selalu diawasi, hukum tetap berjalan berdasarkan fakta dan prosedur yang diakui. Publik boleh bertanya, boleh berspekulasi. Namun satu hal yang harus diingat, bahwa kebenaran hukum dan fakta seringkali jauh berbeda dengan apa yang beredar di media sosial. Di sisi lain, cerita ini menjadi refleksi tentang bagaimana kita memaknai informasi di era digital, di mana potongan kecil bisa menjadi besar, dan narasi sempurna lebih cepat tersebar daripada klarifikasi yang lengkap. Bisa jadi, saat sidang sudah usai dan putusan resmi dibacakan, kita akan menemukan bahwa semua yang viral selama ini hanyalah bayangan dari sebuah proses yang sesungguhnya jauh lebih sederhana dan manusiawi.